Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua, kaifa halukum? Alhamdulillah, innana bi khair. Kita patut bersyukur ya pada uh, kesempatan ini, meskipun suasana pandemi COVID-19 masih merebak secara nasional, tapi Allah masih berikan kita kesehatan, kekuatan. Semoga selalu kita dapatkan itu semua, amin ya rabbal alamin. Dan bagi teman-teman kita yang hari ini terbaring sakit, kita doakan semoga teman-teman kita itu Allah angkat penyakitnya dan Allah sembuhkan sedia kala, amin ya rabbal alamin. Ada yang tidak hadir pada pertemuan kita? Ustadz membacakan absensi, silahkan nama yang disebutkan, nanti angkat tangannya. Baik anak-anak Ustadz, marilah kita mulai pembelajaran kita ini dengan membacakan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kita, Ustadz akan menyampaikan bab pengurusan jenazah, takziah dan ziarah kubur. Pada bab pengurusan jenazah, takziah dan ziarah kubur. Jadi ada 3 kompetensi yang kita pelajari. Pertama pengurusan jenazah, kemudian takziah dan ziarah kubur. Disusun oleh Khairul Umam SHI MSc, guru bidang studi fikih. Baik anak-anak Ustaz semua, sebelum kita membahasnya, kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran. Jadi apa tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini? Ada 2 tujuannya. Yang pertama, anak-anak Ustadz bisa memahami ketentuan pengurusan jenazah, bisa memahami apa itu takziah, bisa mengerti apa itu ziarah kubur. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, anak-anak Ustadz bisa mempraktekkan bagaimana cara pengurusan jenazah, bisa praktekkan seperti apa takziah yang diajarkan oleh Rasulullah itu. Kemudian ziarah kubur yang seperti apa yang dibolehkan. Pada pertemuan kita pertama, kita fokus kepada memahami ketentuan umum pengurusan jenazah. Amatilah gambar berikut ini. Silakan anak-anak Ustadz fokuskan pandangannya kepada layar kita ini. Ustadz akan menunjukkan ada 7 gambar. Silakan diperhatikan, diamati. Kemudian sesudah itu nanti silakan berikan pendapat. Bagaimana pendapatmu tentang gambar yang Ustadz tayangkan tadi? Gambar yang pertama, ini kira-kira gambar apa ini ya? Gambar yang kedua, gambar yang ketiga, kemudian gambar yang keempat, tentunya sudah terbayang oleh anak-anak semua. Kemudian gambar yang kelima, gambar yang keenam, terakhir gambar yang ke-7. Sekarang Ustadz bertanya, bagaimana pendapatmu tentang gambar di atas tadi? Ayo silakan, siapa yang bisa memberi pendapatnya? Oke, betul, bahwa apa yang kita lihat tadi itu adalah rangkaian proses pengurusan jenazah. Ya, rangkaian proses pengurusan jenazah. Coba Ustadz akan menjelaskan seperti apa yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim tentang kehidupan kita. Setiap yang bernyawa
pasti akan mati. Begitu pula kita manusia pasti akan mengalami kematian. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Allah menegaskan bahwa setiap diri mempunyai batas waktu. Waktu kita berjaya, waktu kita runtuh, bangkrut kita. Apabila telah datang waktunya kematian, maka tidak dapat mengundurkannya dan tidak pula dapat memajukannya. Dalam Al-Quran surat Al-A'raf, Allah sudah jelaskan ayat yang ke-34. Dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat yang ke-34, apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Apa artinya? Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu. Maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak dapat pula memajukannya. Kita masuk kepada apa kewajiban yang harus dilakukan ketika seseorang meninggal dunia. Jadi yang selama ini kita tidak mengetahui, ya, maka hari ini kita sudah bisa mempraktekkan. Tidak tahu di antara kita ayahanda dan ibunda kita tercinta, adik-beradik kita, keluarga dekat kita, saudara-saudara kita, tetangga kita, ya, rekan-rekan kita, siapa di antara kita yang duluan nanti Allah panggil, maka kita yang hidup tentu ada kewajiban-kewajiban kita terhadap yang meninggal dunia. Apa saja kewajiban yang harus dilakukan ketika seorang itu meninggal dunia? Coba perhatikan, ada 4 yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Maka silahkan perhatikan apa yang 4 itu. Yang pertama adalah memandikan jenazah. Kemudian yang kedua, mengafani jenazah. Kemudian yang ketiga, menyolatkan jenazah. Yang terakhir, yang keempat, menguburkan jenazah. Nah, 4 proses ini, pengurusan ini, hukumnya adalah fardu kifayah. Apa arti fardu kifayah anak-anak ustadz semua? Fardu kifayah artinya jika sebahagian sudah ada yang mengerjakan, maka gugurlah kewajiban yang lainnya. Tapi jika tidak ada satupun di antara satu kampung itu untuk mengurusi jenazah si fulan, seorang itu, maka berdosalah sekampung itu. Itulah hukumnya fardu kifayah itu. Cukup diwakilkan oleh sebahagian untuk melaksanakannya, gugurlah kewajiban yang lainnya. Hal-hal yang harus dilakukan kepada jenazah setelah meninggal dunia. Jadi ketika seorang itu, anak-anak ustadz, ketika seorang itu meninggal, ya, dia akan menggunakan pakaian keseharian dalam keadaan yang kita tidak ketahui, dan semua kita tidak tahu di mana kita akan meninggal dunia, kapan kita akan meninggal dunia, di tempat yang mana kita akan meninggal dunia. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kondisi-kondisi kita kadang-kadang coba kita perhatikan. Ada orang meninggal dunia pada saat dia sholat. Ada orang meninggal dunia pada saat dia bermain bola, pada saat dia berkendaraan, kecelakaan. Ada yang meninggal dunia pada saat dia duduk-duduk santai di rumahnya. Dan dia kondisi berpakaian keseharian. Maka harus ada sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Apa saja yang harus kita lakukan ketika melihat seorang itu sudah menjadi mayat? Apa yang pertama? Kita harus memejamkan kedua matanya. Nah, ini pengetahuan untuk anak-anak ustaz secara umum ya.
kita pejamkan matanya, karena mata orang yang meninggal dunia itu akan mengikuti kemana arah ruhnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka rata-rata dalam hadis Nabi itu diceritakan mayat itu mengikuti ruhnya diangkat rata-rata kebanyakan dari kepala. Maka dia menengok ke arah ke atas. Ya, matanya terbelalak, maka harus kita pejamkan matanya. Kemudian yang kedua, mengikat kedua bibirnya, mulutnya agar tertutup, tidak menganga. Jadi harus diikat. Mengikatnya dengan tali yang tentunya yang tepat. Ya, kalau ada kain dengan kain yang kecil, ya, atau ada tali yang sekiranya layaklah untuk mengikat kedua bibirnya, yang sekiranya layak tali sebagai pengikatnya. Kemudian selanjutnya yang ketiga, menggerak-gerakkan dan melemaskan persendiannya. Jadi menggerak-gerakkan tulang si mayit, tapi dengan cara yang lembut, ya. Kemudian yang keempat, mengikat kedua kakinya agar tidak keluar kotoran. Jadi diikat dengan tali kain kecil, ya, biasanya diikat telunjuknya yang kanan dan kiri disatukan, atau memang badan kaki kanan kiri itu diikat agar rapat. Karena ketika mayat ini terbuka lebar, maaf bagian duburnya, maka dikhawatirkan akan mengeluarkan kotoran. Kemudian yang kelima, melepaskan pakaiannya dengan tetap menjaga auratnya. Ya, tentu melepaskannya dengan menggunakan kain panjang, ditutupi dengan kain panjang. Kemudian satu persatu dilepaskan baju yang dia pakai keseharian dia. Tapi tetap dengan menjaga auratnya. Yang keenam, meletakkan sesuatu yang berat di atas perutnya agar tidak kembung. Ya, biasanya ketika mayat itu, ketika sudah menjadi mayat, maka akan cepat mudah kembung perutnya. Jadi diletakkanlah sesuatu di atas perutnya agar tidak kembung. Ya, biasanya dengan menggunakan buku-buku tebal, ya, yang agak berat, ya, atau dengan kain-kain bantal yang agak berat, kemudian diletakkan di atas perutnya. Selanjutnya meletakkannya di atas ranjang atau tempat yang tinggi agar tubuhnya tidak terpengaruh oleh tanah atau lantai yang dingin atau lantai yang basah. Selanjutnya menutupinya dengan kain, kecuali meninggal dalam keadaan ihram. Jadi kalau dengan kain panjang ini, ya, menutupinya. Kemudian jika dalam keadaan ihram, pakaian ihram itulah langsung dikuburkan, atau tidak menggunakan kain yang lain, melainkan kain yang dipakai oleh seorang yang berihram. Berdoa untuk mayit. Jadi kita mendoakan si mayit. Kalau dia laki-laki, Allahumma ighfir lahu. Kalau dia perempuan, Allahumma ighfir laha. Ketika seorang itu bertakziah melihat si mayit, maka berdoalah untuk si mayit. Semoga Allah menjadikannya wafatnya dalam keadaan husnul khatimah. Keluarga yang ditinggalkan harus bersabar dan ridha. Tidak boleh ahli warisnya itu merata-ratapi kematian seseorang daripada keluarganya, ayahnya, ibunya, dan lain sebagainya. Tidak boleh merata-ratap, menangis dengan meraung-raung, dengan mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Maka tidak boleh bagi seorang yang ditinggalkan oleh keluarganya. Mengucapkan kalimat istirja, maka orang yang bersabar tadi, dia harus mengucapkan kalimat-kalimat istirja, ya. Apa istirja ini? Ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini keikhlasan bagi keluarga ketika mendengar kematian seseorang daripada keluarganya atau lainnya. Kita orang beriman harus mengucapkan kalimat istirja.
mengembalikan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyebutnya kecuali dengan kebaikan. Tidak boleh kita ungkapkan keburukan-keburukannya meskipun dia orang yang tidak baik. Jadi kalaupun tidak bisa menyebutkan kebaikan, mah cukuplah diam saja. Tidak boleh kita menyebut-nyebut aib mayit itu. Melunasi hutang-hutangnya bagi keluarganya, tentu apa yang perlu diselesaikan adalah melunasi hutang piutangnya bagi seorang mayit itu jika dia ada berhutang. Maka ahli waris tentu menyampaikan kepada khalayak ramai, masyarakat sekitarnya, keluarga, tetangganya, lingkungannya, untuk menyampaikan tentang hutang piutang ini dengan menyatakan, Bapak Ibu yang hadir, sekiranya orang tua kami ini, keluarga kami ini yang meninggal dunia ada hutang-hutangnya, maka mohon untuk menyampaikan kepada kami dan kami akan membayarkannya. Begitulah kira-kira ahli keluarga menyampaikan tentang hutang si mayit. Bersegera mempersiapkan pengurusannya, memandikan, mengkafaninya, mensolatinya, dan menguburkannya. Jadi ada 4 yang harus segera diurus oleh orang yang hidup, terutama keluarganya. Kalau tidak bisa keluarganya, tentu orang yang alim daripada masyarakat tempat itu, seorang imam masjid atau seorang ustadz yang memandu keluarganya untuk memandikannya, mengkafankannya, mensolatkannya, dan menguburkannya. Dikuburkan di tempat dia meninggal, seperti Rasulullah meninggalnya di Madinah. Lahir Rasulullah di Mekkah, tapi Rasulullah meninggalnya di Madinah, dan kubur Rasulullah pun di bawah tempat tidurnya di Madinah. Maka kita kalau pergi ke Masjid Nabawi, selalu kita di samping mimbar Nabi, di samping karpet hijau, ya, disitulah di sebelahnya berdekatan dengan kamar Rasulullah SAW, yaitu yang saat ini menjadi makam Rasulullah SAW. Memberitahukan kerabatnya untuk menghadiri solat dan mengurus jenazahnya. Yang mendengarkan kematian dianjurkan mendoakan dan memohonkan ampunan. Jadi biasanya kalau di masyarakat kita, di masjid disampaikan telah meninggal si fulan bin fulan, maka bagi yang mendengarkan orang beriman, dia akan beristirja, innalillahi raji'un, dan mendoakan si mayit. Yang terakhir, menyegerakan wasiatnya. Apa yang diwasiatkan ketika hidupnya, saat-saat menjelang kematiannya, mungkin seorang itu sudah menyampaikan keinginan-keinginannya, maka itu ditunaikan oleh keluarga yang ditinggalkan. Baiklah anak-anak Ustadz, penjelasan yang tentang ketentuan umum pengurusan jenazah, maka kita untuk kembali mengingat-ingat apa yang tadi sudah disampaikan, maka Ustadz ingin menguji, benarkah antum semua memperhatikannya dan menyimaknya dengan sebaik-baiknya dan mengingatnya. Maka ini adalah latihan yang Ustadz berikan kepada anak-anak Ustadz semua. Silahkan bagi yang mengetahui jawaban dari pertanyaan yang Ustadz berikan. Pertanyaan yang pertama, sebutkan 4 kewajiban dalam pengurusan jenazah. Siapa yang bisa untuk menyampaikannya? Silakan yang tahu jawabannya silakan diacungkan tangannya dan menjawab pertanyaan dari Ustadz tadi. Oke, betul. Ada 4 kewajiban yang harus dilakukan. Pertama, memandikan. Kedua, mengafankan. Ketiga, menyolatkan. Yang keempat adalah menguburkan. Baik, 100 untuk anak Ustadz. Baik, untuk soal yang kedua, sebutkan dalil Al-Quran tentang kematian. Ayo, siapa anak-anak Ustadz yang tahu dalil Al-Quran tentang kematian? Diingat-ingat kembali. Oke, betul. 100 untuk anak Ustadz.
Al-A'raf ayat 34. Bunyinya bagaimana? Walikulli ummatin ajal فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Tiap-tiap umat itu ada batas waktunya, kata Allah. Jika datang waktunya, maka tidak bisa diundur barang sesaat pun dan tidak dimajukan barang sesaat pun. 100 untuk anak ustaz yang mampu menjawab pertanyaan dari ustaz yang kedua. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Naktafi bihada, cukup sampai sekian tentang penjelasan Ustaz. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. InsyaAllah kita akan membahas tentang tata cara memandikan jenazah. Jadi pertemuan yang akan datang kita membahas tentang tata cara memandikan jenazah. Silakan diulang-ulang kembali apa yang sudah Ustaz jelaskan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.